Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Rehan, mewakili dari kelompok saya. Di sini kelompok kami memilih untuk menganalisis negara Venezuela. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai analisis kebijakan ekonomi dalam pembangunan dengan studi kasus seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu negara Venezuela. Adapun yang akan kami bahas dalam video ini meliputi yang pertama, kondisi ekonomi negara Venezuela itu sendiri. Yang kedua, kebijakan dalam jangka panjang, pendek, dan menengah dari negara itu sendiri. Yang terakhir, evaluasi dan pembelajaran yang bisa kita ambil dari negara Venezuela itu sendiri. Sebelum masuk ke analisis, kita perlu tahu bahwa Venezuela merupakan salah satu negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Namun, menariknya, meskipun kaya akan sumber daya alam, Venezuela justru mengalami krisis ekonomi yang sangat parah. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting, mengapa negara kaya bisa mengalami krisis? Disinilah pentingnya memahami kebijakan ekonomi dalam pembangunan. Ekonomi Venezuela berfokus pada stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah melakukan berbagai langkah utama, yaitu nasionalisasi industri minyak, pemberian subsidi besar-besaran, peningkatan pengeluaran negara. Tujuan dari kebijakan itu adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan menstabilitaskan kondisi sosial ekonomi. Secara jangka pendek, kebijakan ini memang berhasil. Masyarakat mendapatkan manfaat langsung seperti harga bahan bakar yang murah dan akses layanan sosial yang meningkat. Namun, terdapat kelemahan utama, yaitu ketergantungan sangat tinggi terhadap sektor minyak tanpa adanya diversifikasi ekonomi. Di jangka menengah, Venezuela ini mengalami peningkatan pendapatan yang signifikan, terutama saat harga minyak dunia naik. Nah, pemerintah ini kemudian menerapkan kebijakan. Yang pertama adalah kebijakan industrialisasi berbasis negara. Lalu yang kedua itu ialah pengurangan impor melalui produksi dalam negeri, serta yang terakhir ialah ekspansi besar pada sektor BUMN. Nah, tujuan kebijakan ini ialah yang pertama itu mendorong pertumbuhan ekonomi, dan juga yang kedua ialah mengurangi ketergantungan terhadap impor. Pada tahap ini, ekonomi Venezuela terlihat berkembang pesat. Namun, di balik itu terdapat masalah serius seperti pemborosan anggaran, efisiensi BUMN, serta meningkatnya utang negara. Dengan kata lain, pertumbuhan yang terjadi ini belum bersifat berkelanjutan. Selanjutnya masuk ke analisis jangka panjang, yaitu 15 tahun ke atas. Pada jangka panjang, kelemahan struktur ekonomi Venezuela mulai terlihat jelas. Ketika harga minyak dunia turun, pendapatan negara ikut menurun drastis. Namun, pemerintah tetap mempertahankan beberapa kebijakan, yang mana yang pertama yaitu subsidi besar, yang kedua mengontrol harga, yang ketiga kebijakan ekonomi yang bersifat populis. Akibatnya muncul berbagai masalah serius seperti inflasi yang sangat tinggi, kelangkaan barang, penurunan kesejahteraan masyarakat. Lalu, krisis ini menunjukkan bahwa kebijakan yang tidak adaptif terhadap perubahan global dapat berdampak besar terhadap stabilitas ekonomi nasional. Jika dibandingkan dengan Indonesia, terdapat perbedaan penting. Indonesia juga bergantung pada sumber daya alam, namun secara bertahap melakukan yang pertama, diversifikasi ekonomi, reformasi kebijakan, penguatan sektor industri dan juga jasa. Sedangkan Venezuela tetap bergantung pada minyak, sehingga lebih rentan terhadap krisis. Dari analisis ini terdapat beberapa poin penting. Yang pertama, ketergantungan pada sektor ekonomi sangat berisiko. Kemudian yang kedua, kebijakan populis yang tidak disertai dengan perencanaan jangka panjang dapat menimbulkan masalah yang serius. Kemudian yang ketiga, diversifikasi ekonomi sangat penting. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa kegagalan ekonomi dari negara Venezuela bukan disebabkan oleh kurangnya sumber daya, tapi lebih kepada kebijakan ekonomi yang kurang tepat. Oleh karena itu, dalam pembangunan ekonomi dapat diperlukan kebijakan yang seimbang, berkelanjutan, dan juga adaptif terhadap perubahan global. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa.